Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwanul Mutakin, NIM saya 230106146, Prodi Ilmu Hukum. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya hari ini yang berjudul Pidana dan Pembinaan Pengantar. Selamat datang di presentasi tentang pidana dan pembinaan. Kita akan membahas definisi, tujuan, dan relevasinya dalam hukum pidana Indonesia. Tujuan presentasi saya hari ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep ini, juga akan dijelaskan jenis dan tujuan pembinaan dalam menjaga ketertiban masyarakat Indonesia. Yang pertama, memahami pengertian pidana. Pidana adalah tindakan yang melanggar hukum. Menurut ahli hukum seperti Simons, pidana adalah perbuatan melawan hukum dengan mens rea dan actus reus. Contohnya pencurian dengan pasal 362 KUHP dan pembunuhan. Unsur pidana meliputi perbuatan, kesalahan, dan pertentangan dengan hukum. 1. Perbuatan. Harus ada tindakan nyata sebelum pelaku tersebut melakukan perbuatan. Apakah itu ada bukti tindakan yang nyata dan saksi yang nyata? Kedua, kesalahan. Pelaku memiliki niat jahat. Apakah dia sudah meniatkan untuk berbuat niat jahat, dia akan tindak pidana. Ketiga, melawan hukum. Tindakan melanggar hukum yang berlaku. Jika pelaku tersebut melawan dan melanggar hukum tersebut, akan ada sanksinya pada perbuatan tersebut. Selanjutnya, definisi dan dasar hukum pembinaan. Yang ketahui, pembinaan adalah penjatuhan hukuman oleh hakim. Dasar hukumnya adalah KUHP dan UU Undang-Undang Pidana Khusus. Asas pembinaan mencakup legalitas, kesalahan, dan individualisasi pidana. Pentingnya nullum crimen sine lege. Tidak ada pidana tanpa hukum. 1. Asas legalitas. Hukum harus ada sebelum perbuatan. Yang termasuk sebelum ada perbuatan tersebut, hukum sudah berjalan karena sudah ada niat pelaku tersebut melakukan tindak pidana kejahatan. Kedua, asas kesalahan. Harus ada unsur kesalahan. Sebelum tindak pidana, pelaku tersebut atau disebut orang tersebut harus ada kesalahan, unsur kesalahan yang dia melakukannya. 3. Individualisasi. Hakim akan memberi hukuman sesuai individu. Selanjutnya, tujuan utama dari pembinaan. Tujuan pembinaan meliput pembalasan, pencegahan, perbaikan, dan perlindungan masyarakat. Teori pencegahan terbagi menjadi umum dan khusus. Hukum Indonesia bertujuan memberi efek jera serta memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat untuk tidak ada perbuatan kejahatan pidana kejahatan. Kedua, memberikan efek jera kepada perbuatan kejahatan pidana. Ketiga, memperbaiki pelaku. Memberi pembelajaran kepada pelaku tersebut supaya tidak ada pelaku tersebut untuk melakukannya lagi
tindak pidana tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis pidana dalam KUHP. Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan termasuk pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan. Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis pidana ini, yang termasuk pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan. Pidana pokok atas apa yang telah ada di Undang-Undang Dasar KUHP. Pidana mati tersebut akan ada kalau pelaku tersebut berbuat tindak pidana yang maksimum, yang tersebut bahwasanya perbuatan tersebut melakukan yang sangat merugikan masyarakat dan akan melanggar hukum-hukum yang ada di Indonesia. Pidana penjara. Pidana penjara itu termasuk dalam yang kita ketahui tadi, dalam hakim akan memberi keadilan kepada pelaku tersebut dan korban tersebut. Pidana denda sama juga, kayak dalam melakukan sesuatu pembinaan. Selanjutnya, faktor mempengaruhi pembinaan. Berat ringannya tindak pidana mengaruhi hukuman. Keadaan yang memberatkan dan meringankan juga berperan. Hakim mempertimbangkan latar belakang, motif dan dampak tindak pidana. Pasal 197 KUHP relevan di sini. Berat tindak pidana, 2 keadaan memberatkan, 3 mempertimbangkan hakim. 3 hal ini termasuk dalam melakukan persidangan dalam perbuatan kejahatan oleh pelaku. Sistem pembinaan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam sistem ini. Ada program pembinaan narapidana. Ini mencangkup pendidikan, pelatihan dan rehabilitas, sistem pembahasan bersyarat dan cuti bersyarat juga ada dalam melakukan tindak pidana atau tersebut hukuman bagi pelaku tindak pidana. Yang kita sebut tadi, pembinaan, pendidikan, pelatihan, rehabilitas. Dalam hukuman tersebut ada 4 hal ini dijalankan pada masa pelaku tersebut pada hukuman tindak pidana. Kesimpulan PPT saya hari ini, pentingnya pidana dan pembinaan. Pidana dan pembinaan penting dalam sistem hukum pidana. Tujuan pembinaan meliputi efek jera, perbaikan, dan perlindungan masyarakat. Sistem pembinaan tersebut berkembang. Pemahaman tentang ini penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari hasil mempresentasikan saya hari ini, yang judul pidana dan pembinaan dan persyaratan. Kalau ada kesalahan dan ada bicara saya patah-patah atau tidak bagus dalam melakukan mempresentasikan hari ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.